Dijelaskan dulu ya. Tapi jangan rame, ini direkam nih ya. Zakat, nah, zakat itu merupakan salah satu rukun Islam. Nah, rukun Islam yang keberapa? Ada yang 3, ada yang keempat. Nanti kalau ujian rukun zakat termasuk rukun Islam yang ada di situ pilihannya A, 3, B, 4. Pilih yang mana? Jangan dalilnya kalau 4 apa? Ayo. Nah, kalau ngikut hadis rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Jadi zakat dulu baru berpuasa. Ya kan? Bunyal Islamu ala khamsin. Itu coba itu yang ketiga, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat. Loh, kang 3 kan? Wa tasumu ramadan wa tuqijul baiti man istata'a ilaikum sabila. Jadi zakat itu rukun Islam yang ketiga karena dia dalam Al-Qur'an sendiri zakat itu beriringan dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Terus yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun itu maksudnya zakat. Jadi sholat, zakat, baru puasa lain. Puasa itu lain dan haji yang terakhir. Jadi zakat kalau di sini ini yang dibahas itu 5 ya. Dalam 5 macam. 5 macam ini masih banyak nanti pang-pangannya itu masih banyak. Yang pertama itu yang disebut dengan zakat mawasi atau zakat binatang ternak. Nah, zakat binatang ternak itu kalau di sini cuma 3 ya. Karena apa? 3 itulah yang disebut di dalam Al-Qur'an. Dan 3 ternak itu juga kita berkorban, kita berakikoh ya kan? Nah, itu dengan 3 ternak tersebut. Itu kalau lihat dari ternaknya. Nah, apa saja ternak tadi? Ada 3. Yang pertama jamal atau unta. Yang kedua bakor atau sapi. Dan sapi ini termasuk kerbau. Ya, kerbau itu adanya di Indonesia. Awal-awalnya itu di Jawa ya. Sapi Jawa itu namanya kerbau. Kalau bahasa Arabnya jamus ya. Jamus itu sapi Jawa, di kerbau. Nah, yang ketiga kambing. Kambing itu sendiri banyak. Ada biri-biri atau wedus kibas ya. Ada domba, ada kambing kacang seperti yang kita pelihara ini kebanyakan kambing kacang. Mengapa dikatakan kacang? Karena kecil-kecil ya. Kecil-kecil cabai rawit. Nah, ya kalau diingoni tapi syaratnya banteng nanti di banteng itu termasuk sapi itu kelasnya. Ya, nanti sapi Bali itu kalau besar itu kan seperti banteng ya kan. Nah, tapi kalau dia banteng itu yang hidup liar di hutan. Kalau liar di hutan itu tidak wajib. Seperti rusa, kan mirip ya dengan kambing. Rusa, terus kidang, terus apa itu? Wildebeest ya kan? Atau pernah lihat wildebeest? Seperti setengah kuda, setengah sapi ya kan? Nah, terus syaratnya, itu syaratnya kalau yang zakat ternak itu ada 6. Nah, 6 itu pertama dia yang berzakat itu harus beragama Islam. Berarti kalau ada orang kafir, orang yang tidak beragama Islam, dia mempunyai
piaraan ternak, maka dia tidak berkewajiban zakat. Ya. Terus yang kedua syaratnya itu hurriyah, merdeka, artinya tidak sedang menjadi hamba sahaya. Nah, ini penting. Ya, hamba sahaya orang yang tidak merdeka, orang yang dikuasai oleh orang lain. Syarat yang ketiga, milkutam, milik sempurna. Artinya tidak ada terkandung milik orang lain. Misalkan Bapak mempunyai sapi 50 ekor. Nah, ini milik Bapak semua, tidak separuhnya milik si A atau si B. Nah, artinya 50 ekor itu milik Bapak semua, baru dihitung cukup nisab atau tidak nanti. Yang keempatnya syaratnya cukup nisab. Nah, nisabnya mawasi nanti di belakang ada. Ya, berapa nisabnya unta, berapa nisabnya sapi, berapa nisabnya kambing, itu nanti di belakang ada. Terus wal haul, ini cukup tahun. Ya, cukup tahun itu artinya kita memelihara ternak itu sudah cukup 1 tahun, tapi tahun yang dipakai adalah tahun hijriyah. Ya, tahun hijriyah. Jadi kalau awal mula memelihara itu puasa, maka puasa besok itu haulnya, ya cukup haulnya. Terus yang keenam, yang terakhir wasaumu umbaran, dia tidak dikandangkan, artinya dilepas di tempat bangunan umum, dia jadi dilepas saja. Nah, di sini kalau berbeda, kalau dikandangkan, beda kalau disabitkan, dieritkan, nah itu berbeda. Itu yang mawasi. Mawasi tadi berapa? Ternak tadi berapa? 3. Apa saja? Unta lagi, sapi lagi, kambing. Udah pernah lihat unta? Hah? Secara langsung? Belum. Yang kedua apa tadi? Sapi. Pernah lihat sapi? Di mana? Nah, di sini ada ya, di belakang situ ada. Yang ketiga apa tadi? Kambing. Pernah melihat kambing? Nah, kambing apa yang dilihat? Kambing biri-biri pernah lihat? Nah, di mana? Itu yang penting bisa membedakan. Bisa nggak membedakan kambing dan anjing? Bisa. Hukumnya pun berbeda. Kambing halal kalau disembelih dengan syariat yang benar. Nah, kalau anjing Nah. Terus yang kedua itu zakat perhiasan. Perhiasan ya, atau barang logam mulia. Yaitu kalau di sini emas dan perak. Sebenarnya ya intan, jamrud, zabarjad. Nah, itu juga sebenarnya wajib juga. Cuma itu jarang dimiliki. Itu logam mulia. Nah, yang dimaksud di sini adalah emas dan perak. Pernah lihat emas? Di mana? Emasnya gede-gede apa cilik-cilik? Nah, inilah. Emasnya wong Jawa segede-gede ya. Nah, fiddah itu emas putih ataupun perak. Nah, itu loh, kalau dalam perlombaan ada medali emas, ada medali perak. Itu sama-sama emasnya. Ya, kalau zahab itu emas kuning. Tapi kalau fiddah itu emas putih. Nah, itu perak, itu lebih mahal yang kuning. Syarat wajibnya itu ada 5. Tadi kalau yang ternak itu ada 6. Ini kalau yang perhiasan itu cuma 5. Yaitu Islam, merdeka,
milik sempurna, cukup nisab dan cukup tahun. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu zakat zuru', tanduran, ya tanaman yang dikelola oleh adami syaratnya tadi ya. Nah, zakat zuru' itu mempunyai syarat 3. Yang pertama, dia harus ditanam oleh manusia. Nah, jadi memang sengaja ditanam, dibudidaya. Jadi kalau kita mendapat tukulan, ya tukulan itu ya enggak sengaja ditanam. Misalkan burung itu mengecer-ngecer ya di lahan kita terus tumbuh. Nah, itu panen itu tidak wajib ya, tidak wajib zakat. Nah, ini yang wajib itu yang memang sengaja ditanam. Nah, karena di situ nanti ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus syarat yang keduanya untuk zuru' itu yang ditanam itu adalah jenis makanan yang menguatkan. Ya, makanan yang menguatkan itu kalau kita apa? Padi. Lagi yang menguatkan ubi, jagung, gandum. Aslinya gandum, kalau di Arab itu aslinya gandum yang dibuat roti. Nah, itu gandum. Terus sagu. Sagu tahu gak? Pernah makan sagu? Bisa warak ora? Karena kalian sudah terbiasa dengan beras, maka dikai ubi mbok sak tumpu ya merasa belum makan. So mangan ubi sak tumpu ditakoni wis mangan le, dereng gitu. Karena mangan kita itu mangan nasi. Misalnya makan undi-undi wakeo itu tidak dihitung makan. Padahal ya podo. Nah, pada saat yang lain mungkin di tempat yang lain undi-undi itu bisa mengenyangkan dan menguatkan. Terus yang syarat yang ketiga untuk zuru' wa ayakuna nisaban, dan dia cukup 1 nisab. Nah, kalau di sini nisabnya zuru' itu 5 ausuk atau 5 wasak, atau kalau kita timbang itu sekitar 1.350 kilogram gabah ya, 1.350 kilogram gabah atau 850 kilogram beras. Nah, itu kalau dikroskan itu menurut Fathul Qadir ya, kitab Fathul Qadir, kitab hitung-hitungan, kitab krus tentang zakat. Beras berapa? 850-an kilo. Kalau gabah 1.350-an. Nah, itu kalau panen melebihi dari, kalau dia gabah 1.350 maka dia wajib zakat, itu nisab. Itu nisab indah Syafi'iyah. Tapi kalau indah Hanafiyah, Imam Hanafi, maka nisabnya tidak ada. Ya, panen seberapa wajib dizakat. Ya, melok mbudi monggo mawon. Lek wis wong arif, wong bijaksana, iku enggak pakai nisab-nisaban oleh sepiro di zakat. Tapi lek sik belajar ya pakai nisab. Nah, tidak kurang dari 1 nisab. Terus yang keempat yaitu zakat buah-buahan, ya, buah-buahan. Buah-buahan itu kan banyak enggak? Banyak ya, faqihatin katsirah. Ya, buah yang banyak, jenisnya banyak. Di sekitar kita coba buah apa aja yang kita kenal, maksudnya buah yang bisa dimakan. Pisang, rambutan. Terus jambu dah tadi. Kates. Apa lagi? Semangka. Kelapa, ceres. Ya, terus
Kurma malah tidak ada ya. Tidak ada, kurma tidak ada. Anggur? Anggur ada yang sudah nanam. Jeruk, mangga, apalagi manggis, durian, banyak ya. Jenis macam buah-buahan itu banyak. Namun yang diwajibkan zakat indah takrib itu cuma 2, yaitu kurma dan anggur. Alasannya karena kurma dan anggur itu termasuk buah yang awet, buah yang tahan lama. Ya. Kalau anggur kira-kira tahan lama enggak? Pernah lihat anggur tahan lama? Ibunya pernah beli anggur? Pas puasa ya, pas puasa beli anggur. Tahan berapa hari? 2 hari tok. 2 tahun? Hebat. Ya, tapi sebenarnya anggur itu buah yang tahan lama. Nah, artinya juga enggak bosok, enggak predil, ya. Tapi kalau kita itu enggak tahannya ya karena nafsunya. Kalau digantung di pintu tahan 2 jam tak tahan itu ya kan. Nah, keluar ngambil, masuk ngambil, keluar ngambil, masuk ngambil. Nah. Terus yang terakhir yang kelima yaitu zakat tijarah. Dagang, urudut tijarah, ya jual beli. Nah, ini yang melakukan perdagangan, yang penting perdagangan itu halal, maka dia wajib zakat sesuai kalau sudah cukup syaratnya. Apa syaratnya tadi? Seperti syaratnya zakat saman ya, zakat perhiasan, yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, cukup nisab dan cukup tahun. Jadi kalau kita melakukan dagang itu setiap tahun harus dihitung. Ya di akhir tahun dihitung. Kalau harta yang didagangkan itu cukup 1 nisab, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 2,5% dari jumlah, ya, dari jumlah harta yang diperdagangkan. Misalnya ya, nilai harta yang diperdagangkan 100 juta, maka zakatnya adalah 2.500.000. Kalau hartanya 1 miliar, maka zakatnya 25 juta. Kalau dagangnya itu 1 triliun, maka zakatnya wajib berapa? Kurang. 1 triliun itu 1.000 juta. Jadi 2,5 dari 1.000 juta berapa? 2,5 miliar. 2,5 miliar zakatnya. Nah, sampean pengen zakat 2,5 miliar atau zakat 25.000? Waduh. Berarti cemen ya. Kita harus zakat, bersemangat zakat 2,5 miliar karena milik kita 1 triliun. Ya, 1 triliun zakatnya 2,5 miliar ya sedikit ya kan, ataupun 25 miliar itu sebenarnya zakatnya. Kalau 1 triliun zakatnya 25 miliar. Wah, banyak ya. Bangun pondok sudah bisa. Nah, kita itu mendapat seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Jadi anfiqu di situ anjuran pertama untuk orang yang sudah punya harta. Jadi lek duwe harta, infakkan, zakatkan. Nah, bagi orang yang anjuran bagi orang yang belum mempunyai harta, semangat untuk memiliki harta. Bukan untuk hubud dunia, bukan, tapi untuk menjaga kehormatan.
Kita sebagai muslim kalau kita sugih itu gagah, ya kan? Sugih dihormati wong atau enggak? Dihormati, ya kan? Biarpun bodoh tapi kaya itu masih dihormati orang. Apalagi kita santri, kita pinter, kita jadi kiai. Nah sugih ya tambah dihormati orang. Nah itu loh.